Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah sobat, kita bertemu kembali pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu serta sobat-sobat dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita akan mengulas topik mengaji yang tak kalah menarik dengan topik minggu lalu. Pastinya bersama saya Asila Usafa dan Ustadz Haji Muhammad Najrul Ilmi SAG Lisens. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke. Baik, topik pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pacaran yang dilarang dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa pacaran adalah hubungan interaksi sosial antara dua insan manusia yang didasari oleh rasa senang yang berlebihan. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya kita bahas bersama Ustadz Najrul Ilmi untuk mengenai solusi yang rasional serta logis. Untuk Ustadz Najrul Ilmi dipersilahkan. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mbak Asilah yang telah mengantarkan acara ini dengan baik, dan para pemirsa, sobat ngaji yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Sebagaimana yang paparan yang kita minggu kemarin sudah terangkan, bahwasanya pacaran itu merupakan satu bentuk interaksi sosial yang muncul dari adanya rasa mahabbah, rasa senang, yang itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Betul. Setiap manusia punya rasa senang kepada keindahan. Ya. Maka konotasi pacaran yang menjadi negatif adalah ketika bentuk menampilkan rasa senang ini yang berlebihan. Dia merealisasikan rasa senang kepada sesama, kepada apapun, apalagi yang dua insan yang lain jenis ini secara berlebihan, melebihi batas, itu yang dalam koridor konotasi pacaran yang negatif. Maka kalau apabila rasa senang ditunjukkan dengan aturan sesuai syariat Islam, tidak melampaui batas, tidak melebihi dari norma-norma sosial atau susila yang sudah dipahami oleh masyarakat umum ataupun secara agama, maka lebih dikenal dengan istilah ta'aruf. Jadi dua hubungan ini seakan-akan sama, namun mempunyai arti yang berbeda karena sebab penerapannya yang berbeda. Kalau ta'aruf sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan norma-norma yang sudah difahami oleh manusia umum. Namun ketika berpacaran, konotasinya adalah hubungan dua insan yang lain jenis yang terkadang untuk menunjukkan rasa mahabbah, rasa senangnya ini melebihi batas atau tidak sesuai dengan syariat. Maka dari itulah sisi negatif berpacaran adalah ketika kita tidak mampu meletakkan hubungan interaksi sosial kita kepada lain jenis yang melebihi batas-batas syariah, melebihi batas-batas norma sosial ataupun norma susila yang sudah dipahami oleh masyarakat umum. Demikian mungkin dari paparan ini sudah bisa difahami oleh sobat ngaji semuanya, sobat muda, sobat milenial, sehingga lebih bisa memahami mana berpacaran dari sisi positif ataupun negatif. Begitu. Banyak sekali fenomena-fenomena problematika masalah remaja, khususnya pacaran. Kalau Ustadz, di zaman sekarang pacaran itu bukan hal yang tabu lagi bagi atmosfer milenial. Kalau orang yang tidak memiliki pacar bisa dianggap orang yang tidak laku, orang yang tidak cantik, orang yang tidak kolot, menarik. gitu Ya betul. Bagaimana Ustadz cara menanggapi hal tersebut? Yang pertama, kita sebagai orang yang melihat orang lain ataupun kita sebagai orang yang dilihat oleh orang lain, tentunya kita pertama melihat diri sendiri sebagai objek yang dilihat orang lain, yang disikapi oleh orang lain. Maka satu, kita harus punya prinsip bahwasannya hubungan kita bukan hanya sekedar hubungan sosial. Ada hubungan yang terpenting, yakni hubungan ibadah kepada Allah SWT. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah, yang tentunya harus ada nilai-nilai pengabdian kita kepada Allah SWT.
Disitulah letak agama menata hubungan interaksi di antara kita semuanya. Maka ketika kita sebagai objek pembicaraan tentang hubungan silaturahim atau hubungan interaksi sosial ini, maka kita jangan sampai melupakan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah kita. Maka ketika kita sebagai objek dibicarakan oleh orang lain, menjadi orang yang kolot karena tidak punya pacar atau kurang supel, begitu ya. Kalau kita lebih punya rasa mahabbah kepada Allah, punya rasa mahabbah, rasa cinta lebih kepada Rasulullah, maka kita tidak akan begitu terpengaruh dengan sudut pandang orang lain. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga kalian menempatkan rasa mahabbah kalian kepada Allah dan Rasulullah melebihi mahabbah kalian, melebihi rasa cinta kalian kepada yang lainnya. Di sini ada prioritas untuk bermahabbah. Mana yang lebih kita dahulukan, rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, atau kepada makhluknya? Maka dari sudut pandang ini kita akan mampu menghadapi omongan orang lain, pergunjingan orang lain tentang bentuk interaksi kita. Adapun kita sebagai orang yang menyikapi orang lain, maka tentunya harus ada sudut pandang positif. Ketika kita melihat orang lain mengadakan interaksi sosial, maka kita tidak serta-merta menganggap dia berpacaran, karena kita belum tentu juga tahu hubungan antara dua orang ini. Kalau ternyata sudah halal, apakah sudah masih disebut berpacaran? Kan tentunya tidak. Namun apabila kita tahu memang benar-benar orang yang kita lihat tadi sudah keluar dari batas-batas hubungan interaksi sosial yang sesuai syariat tadi, maka kita lebih baik bukan menggibah, bukan menggunjingkan, namun kalau bisa kita memberitahu cara ta'aruf yang lebih baik, cara berinteraksi sosial yang lebih bersesuai syariat dari Allah SWT, dan meniru mentauladani apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi sebagai orang ketiga yang melihat orang lain, maka tentunya yang kita pakai pertama adalah rasa husnudzan, berbaik sangka kepada orang lain. Dan yang kedua, ketika memang benar-benar tidak terrealisasi husnudzan kita, memang karena kenyataannya orang tersebut dalam berinteraksi sosial di luar batas normal, di luar batas syariat, maka kewajiban kita sebenarnya untuk menyampaikan mana yang lebih benar dan mana yang lebih baik dalam interaksi sosial ini. Namun kalau kenyataannya orang tersebut tidak menerima dari sudut pandang yang menurut kita benar ini, ya kita hanya menyampaikan yang paling benar menurut sudut pandang kita. Kita hanya wajib untuk menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah bagaimana kita bersikap tentang orang-orang yang memandang kita seperti itu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Sobat Ngaji untuk tema kita pada hari ini. Nanti saya akan sampaikan pertanyaannya, mohon dijawab sesuai responsif untuk Ustadz Najamul Ilmi. Yang pertama, Ustadz, kali ini kan banyak sekali ya public figure yang kita idolakan. Khususnya kalau misalnya seorang perempuan mengidolakan seorang pria, itu hukumnya seperti apa, Ustadz? Pertanyaan cukup bagus. Dan terkadang pertanyaan ini sudah jumuk atau sudah lumrah di kalangan anak generasi milenial. Betul. Karena memang sekarang ini sudah punya generasinya artis idola K-pop, drakor itu istilahnya. Ini memang sudah lumrah dan itu sudah menjadi pandangan umum. Namun bagaimana kita menyikapinya? Satu, kita tetap tidak boleh memandang itu suatu yang jelek 100%. Betul. Karena dia pada hakikatnya juga mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apapun bentuknya. Kita masih melihat keagungan ciptaan Allah. Kita masih bisa mengungkapkan dengan kalimat subhanallah akan keindahan makhluk yang Allah ciptakan tadi. Namun permasalahannya, ketika kita kagum, kita senang pada sesuatu yang bisa melalaikan kita kepada Allah, ini yang menjadikan ada tanda kutip. Betul. Ya kan? Iya. Jadi rasa senang kita itu sudah tepat atau tidak, itu akan menentukan kebolehan kita mengidolakan seseorang.
Kalau yang kita idolakan Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad SAW, dengan kebagusan sejarah beliau, para sahabat-sahabat Nabi, dengan bagaimana para sahabat itu meniru dan mendukung perjuangan Nabi, para ulama-ulama salaf yang memberikan tauladan kehidupan yang menenteramkan, maka dia akan menjadi semakin jalan untuk mendekat kepada Allah, untuk meniru perbuatan-perbuatan yang pantas untuk dilakukan seorang hamba kepada Allah SWT. Namun ketika kita mengidolakan, kita menunjukkan rasa senang kita kepada orang-orang yang kita idolakan, ternyata notabene-nya dia tidak sesuai syariat. Salah satu contohnya yang tertampakkan adalah membuka aurat. Maka bukan tampilan itu yang kita senangi seharusnya, tapi karena kepribadiannya, karena prestasinya. Betul sekali. Bukan berarti nampak zahirnya saja. Karena yang diperintahkan oleh Allah adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat potongan kita semuanya, bentuk gambar kita tidak. Tapi Allah melihat hati kita, kebersihan hati kita, melihat keindahan sesuatu tersebut. Maka kalau kita melihat keindahan dari orang yang kita idolakan dengan sudut pandang yang benar, karena prestasinya, karena kepribadian yang bagus, cara pembawaan bicara yang bagus, ini menjadi sesuatu yang membantu untuk beribadah kepada Allah, karena kita akan meniru kebaikannya. Jadi cara menunjukkan rasa senang kepada orang yang kita idolakan harus sesuai dengan syariat. Jadi apa yang ditampakkan, sesuai syariat, itu yang kita idolakan. Penampilan gaya bicara yang sopan, itu yang kita idolakan. Bukan tampilan kemaksiatannya. Kita bukan mengidolakan gaya pakaian yang membuka aurat misalkan. Tapi kalau ternyata yang kita idolakan bagaimana dia berpakaian yang indah dan modis ya, yang tentunya tetap menjaga nilai-nilai syariat tadi, jadi tidak masalah. Begitu insya Allah. Jadi tidak masalah ya Ustadz ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Kalau kita mencintai orang dalam diam, kita pendam sendiri tanpa mengungkapkannya, itu seperti apa Ustadz? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu majelisnya dengan para sahabat. Ada salah satu sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya senang kepada orang tersebut. Maka Rasulullah bertanya, apakah sudah kamu beritahukan kalau kamu mencintai dia? Apakah kamu sudah beritahu dia kalau kamu itu benar-benar senang kepada dia? Belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, a'linhu, beritahu dia kalau kita ini menyenangi dia. Artinya menunjukkan rasa mahabbah itu suatu kesunahan dalam batas tanda kutip tadi ya, yang sesuai syariat. Kenapa? Terkadang orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai. Salah satu contoh, seorang anak ketika dimarahi ibunya atau ayahnya, ketika anak tersebut tidak tahu bahwasanya alasan orang tuanya tadi menghukum dia, memarahi dia, kan tentunya karena rasa mahabbah seorang ayah, seorang tua kepada anaknya. Tapi terkadang anak tidak tahu itu, maka akhirnya yang muncul ada rasa benci kepada orang tua, rasa dendam. Ini maknanya hadis Rasulullah tadi perlu kita terapkan dalam batasan-batasan yang sesuai syariat. Kita tunjukkan rasa senang kita, kita umumkan kepada dia, bukan untuk dipendam. Kita menunjukkan dan memberitahukan orang yang kita cintai bahwasanya kita menyintai mereka. Itu suatu kesunahan. Maka tidak pantaslah kita untuk merasa minder, tidak pantas kita merasa tidak pantas untuk menyintai seseorang. Asal jalan, cara yang kita lakukan untuk menunjukkan rasa senang itu sesuai syariat dan ditoladan oleh Rasulullah, no problem. Maka demikian yang harus kita sikapi ya. Baik Sobat Ngaji, sudah sangat runtut dan rasional atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Najamul Ilmi pada episode kali ini. Semoga selalu memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, menambahkan wawasan mengenai agama dan ilmu tentang Islam, syariat Islam. Begitu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sahabat ngaji dapat
selalu antusias untuk mengikuti kegiatan ngaji virtual Sobat Ngaji untuk episode selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.